Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuzan dengan NIM 201054-2004 dari kelas E2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Aset, Efisiensi Biaya, dan Profitabilitas Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2014 sampai tahun 2023. Bab 1. Pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Bank menjadi salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena mereka mengubah tabungan menjadi investasi yang efektif. Oleh karena itu, analisis dampak pembangunan sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting menurut Kazak dan kawan-kawan. Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Bank syariah telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan bank konvensional atau bank umum, pada bank ini menganut prinsip syariah yang melarang pembayaran atau penerimaan bunga atau disebut riba atau atas pinjaman dan penerimaan uang. Kualitas aset merupakan salah satu faktor penting dalam stabilitas dan kinerja bank. Dalam konteks bank syariah, kualitas aset biasanya diukur melalui rasio non-performing financing atau NPF. Kualitas aset yang baik mendukung kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bank dengan kualitas aset yang tinggi cenderung memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian, menurut Sari tahun 2020. Efisiensi biaya merujuk pada kemampuan bank untuk mengelola biaya operasionalnya dengan baik. Untuk mengukur efisiensi biaya, Bank Syariah pada penelitian ini yaitu menggunakan BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur sebagaimana efisiensi dari operasional suatu bank, termasuk di sini Bank Syariah. Bank Syariah yang efisien dalam pengelolaan biaya dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih kompetitif. Profitabilitas bank syariah yang diukur melalui rasio return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE mencerminkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Profitabilitas yang tinggi memungkinkan bank untuk mengembangkan usahanya dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian. Penelitian oleh Ali dan Hasan tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara profitabilitas bank syariah dan pertumbuhan ekonomi, di mana bank yang lebih menguntungkan memiliki kemampuan lebih baik untuk mendukung investasi dan konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas aset, efisiensi biaya, dan profitabilitas bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2023. Berikut adalah data yang digunakan, yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2023 yang merupakan data 10 tahun. Yang pertama adalah NPF gross, yaitu untuk mengukur tingkat kualitas aset suatu bank. Kemudian BOPO untuk mengukur efisiensi biaya suatu bank, dan ROA untuk menghitung profitabilitas suatu bank. Kemudian data pertumbuhan ekonomi, yang mana data ini semua dalam bentuk persentase. Perumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh kualitas aset bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh efisiensi biaya bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh profitabilitas bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang keempat, apakah terdapat interaksi antara kualitas aset, efisiensi biaya, dan profitabilitas yang secara bersamaan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh kualitas aset bank syariah. Kemudian yang kedua, menganalisis pengaruh efisiensi biaya bank syariah. Yang ketiga adalah menganalisis pengaruh profitabilitas bank syariah. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi interaksi antara variabel. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi akademisi, penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Kemudian bagi praktisi perbankan, manajemen bank syariah dapat memanfaatkan temuan ini untuk meningkatkan kinerja operasional mereka. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, hasil dan metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. Kemudian bagi pembuat kebijakan, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan dan mengembangkan regulasi dan kebijakan untuk mendukung sektor perbankan syariah. Kemudian bagi masyarakat umum, masyarakat yang lebih memahami peran bank syariah dalam
pertumbuhan ekonomi akan lebih selektif dalam memilih lembaga keuangannya. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan masyir, serta hanya berinvestasi di sektor halal. Bank ini berperan strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi melalui pembiayaan sektor produktif. Bank syariah memiliki keunggulan dan stabilitas keuangan global berkat mekanisme berbasis aset yang tangguh terhadap krisis. Indikator utama yang pertama adalah kualitas aset. Itu diukur melalui rasio non-performing financing atau NPF yang menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah. Rasio NPF rendah mencerminkan manajemen risiko yang lebih dan kemampuan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, efisiensi biaya, itu diukur dengan rasio BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Nilai BOPO rendah menunjukkan efisiensi operasional yang tinggi. Kemudian yang ketiga, profitabilitas, yaitu diukur dengan rasio return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. ROA mencerminkan efisiensi penggunaan aset, sementara ROE menunjukkan pengembalian modal. Profitabilitas yang baik tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga likuiditas dan memperluas bisnis bank syariah. Penelitian yang relevan yaitu penelitian terdahulu yang mengkaji hal yang sama. Yang pertama adalah menurut Sari tahun 2020, penelitian ini menyoroti pengaruh kualitas aset terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa bank syariah dengan rasio NPF yang rendah memberikan kontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian Ridwan et al. Pada tahun 2021, efisiensi biaya berperan penting dalam meningkatkan profitabilitas dan daya saing bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan rasio BOPO sebagai indikator efisiensi biaya. Kemudian menurut Rizvi et al. Tahun 2020, profitabilitas bank syariah terbukti signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan konsumsi. Kemudian menurut Aldizar dan Agustina tahun 2022, penelitian ini menjelaskan hubungan antara kualitas aset, efisiensi biaya, dan profitabilitas bank syariah. Ketiga variabel ini ditemukan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis penelitian. Hipotesis 1. Kualitas aset bank syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hipotesis 2. Efisiensi biaya bank syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian hipotesis 3. Profitabilitas bank syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan hipotesa 4. Kualitas aset, efisiensi biaya, dan profitabilitas secara simultan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, jenis dan peningkatan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksplanatori. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis data numerik yang diperoleh dari sumber sekunder, serta pengujian hubungan antar variabel menggunakan metode statistik. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi data yang ada secara rinci seperti tren rasio non-performing financing atau NPF, BOPO, return on asset, ROA, return on equity, ROE, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, pendekatan eksplanatori digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh variabel independen atau kualitas aset, efisiensi biaya, dan profitabilitas terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Teknik yang pengumpulan data meliputi yang pertama, laporan keuangan bank syariah, kemudian data mengenai NPF, BOPO, ROA, dan ROE diperoleh dari laporan tahunan bank syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian data ekonomi makro, data pertumbuhan ekonomi diambil dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik atau BPS. Kemudian yang ketiga, studi literatur yang relevan seperti jurnal, penelitian, buku, laporan yang digunakan untuk mendukung kerangka teoritis dan analisis. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama adalah uji statistik deskriptif, yaitu digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi, rata-rata, dan tren variabel penelitian. Yang kedua, uji asumsi klasik, dilakukan untuk memastikan validitas model regresi linear berganda yang mencakup yang pertama ada uji anormalitas, yaitu untuk memastikan distribusi data residual bersifat normal. Yang kedua adalah uji multikolinearitas, yaitu untuk memastikan tidak ada hubungan linear yang tinggi antara variabel independen. Kemudian yang ketiga, uji heteroskedastisitas,
yaitu untuk memastikan varians residual bersifat homogen. Kemudian yang keempat adalah uji autokorelasi, yaitu untuk memastikan tidak ada hubungan serial antara residual atau tidak ada hubungan autokor. Kemudian teknik analisis data yang ketiga adalah analisis regresi linear berganda, yaitu analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi linear berganda yang digunakan yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 dan E, di mana Y merupakan pertumbuhan ekonomi atau PDB, kemudian X1 merupakan kualitas aset yang diukur menggunakan MPF, kemudian X2 yaitu efisiensi biaya diukur menggunakan BOPO, kemudian X3 merupakan profitabilitas bank syariah diukur dengan ROA dan ROE. Kemudian yang terakhir adalah uji hipotesis. Yang pertama adalah uji T, yaitu menguji signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian uji F, menguji signifikansi model secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu koefisien determinansi atau R, kuadrat mengukur kemampuan model dalam penjelasan variabilitas variabel dependen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.